ayat yang menunjukkan perihal waktu, wal asri, wal duha, wal lail. Wal asri cuma satu surah, wal asri doang sekali, wal duha 2 kali. Tapi ketika berkaitan tentang perihal malam, wal laili idza saja, wal laili idza asfar, wal laili idza yasar, wal laili idza asar, itu menandakan betapa waktu malam itu bukan waktu yang sembarangan. Maka waktu malam adalah waktu yang kalau kita isi dengan kebaikan-kebaikan, maka kita masuk dalam fase berkumpulnya orang-orang soleh. Jadi ini tujuannya semata-mata kita memanfaatkan waktu, jangan sampai umur kita habis di atas kasur. Kan kita udah pernah hitung. Kalau ada orang Allah kasih umur 60 tahun, sehari dipakai 8 jam. Dari jam 9 malam, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Jam 4 bangun ya. Jam 4 sholat subuh dia bangun, berangkat pagi jam 6. Jalannya bermacam nih, jam 7. Entah pulang tidur lagi begitu lagi tiap hari. Selama 60 tahun maka umurnya habis 20 tahun. Itu yang tidur malam doang. Belum yang siang tidur, maghrib tidur. Itu lebih dari 20 tahun. Karena kalau kita kalkulasi 60 potong 20 sisa 40, potong masa balik 15 tahun sisa 25. 25 potong masa sholat, masa ngaji. Banyakan lalanya kita. Maka paling tidak dari sini kita belajar bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu, memacu semangat. Karena perubahan itu bukan dari luar, dari diri. Bapak-bapak rajin ngaji ke masjid, ngaji dimanapun, itu bukan hanya dorongan dari luar, tapi perubahan dari diri. Dan itu mutlak harus terjadi. Siapapun yang nyeramain, siapapun yang ngasih tahu nggak bakal berubah kalau dirinya nggak berubah. Jadi kita sedang menghukumi diri kita, entar ngaca, lu kok males amat sih? Ngaca dah. Lu kok males amat sih? Entar lu mati diapain? Ngaca dah. Kalau dikata gitu sama orang lain, kita sewot kok. Ya kan? Iya. Lu mau aja mampus lu, kan belum tentu terima kita. Tapi kalau kita ngaca, kita omelin diri kita sendiri, kan itu bisa nih. Ya. Jadi in ra'aita annahu baqiya indaka nasyatun, kalau masih tersisa semangat, padahal palu ma badalaka, maka engkau mengerjakan yang sunnah apa yang nampak bagimu. Tsumma sholli 3 rakaat. Kemudian sholat 3 rakaat. Diniatil witri, dengan niat witir. Witir paling dikit 1. Mau ditambahin 3, paling banyak 11, paling banyak. Tapi jangan menganggap bahwa witir itu 11. Pokoknya witir 1 aja. Dan itu sangat dianjurkan, kendati pun di luar bulan Ramadan. Biasanya kita sholat witir bulan Ramadan doang, di luar Ramadan kagak. Jadi biniyatul witri ditaslimatin dengan 1 kali salam. Au taslimatain atau 2 kali salam. Dibikin 2 kali boleh, dibikin 1 kali juga boleh, 3 rakaat. Usolli sunnatul witri 3 rakaat lillahi ta'ala. Enggak pakai tasyahud awal. Ya. Kalau tasyahud awal kayak maghrib, ini enggak pakai tasyahud awal. Rakaat pertama, kedua bangun, rakaat kedua, mau ketiga langsung bangun. Jangan pakai tasyahud awal. Tapi kalau kita bikin 2, usolli sunnatul witri rakaatain, 2 rakaat dulu, maka tasyahud dulu baru salam. Jadi lagi 1 rakaat, itu dibikin 2 kali salam. Kalau dibikin 1 kali salam, 3 rakaat ini tanpa duduk tasyahud awal, nggak kayak sholat maghrib. Wa taqra'u fil ula, bacanya apa? Kalau bisa baca Sabbihis rabbikal a'la rakaat pertama. Rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun. Kepanjangan Ustaz. Qul ya pertama, qul hu kedua boleh enggak? Boleh. Kita kalau duit maunya banyakan. Kalau gawean kita. Ada sembahyang pahalanya buat kita. Masih seger juga katanya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Sabbihis rabbikal a'la rakaat pertama, qul ya ayyuhal kafirun rakaat kedua. Wa fitani tadi dan rakaat ketiga al-ikhlas wal mu'awwidzatain. Qul hu dan juga al-falaq dan an-nas. Kayak bulan Ramadan
Kan bulan Ramadan zikir 3 kan pertama surah lain itu rakaat pertama kedua. Rakaat ketiga terakhir kan kulhu disambung al-falaq an-nas. Ini dalam rangka untuk memberikan pemahaman kalau mampu baca tabihis, kalau enggak ya daripada tabihis kaidah udah baca kuliah aja. Kuliah sama kulhu. Tapi nanti Bapak Saudara ketika kita udah dapat rasanya gitu, itu sembahyang nggak pengen buru-buru. Makanya orang nggak bakal ketemu nikmatnya sembahyang kalau kagak ngaji. Ngaji pun kalau dihayati nanti dalam bacaan-bacaan itu akhirnya kita berdialog dengan Allah tuh nggak buru-buru. Ya sering kita sampaikan yang kita paham aja deh. Mengucap salam dalam tasyahud itu kan jauh, Nabi jawab. Assalamualaikum ya ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu Nabi jawab itu. Karena ini domirnya domir mukhotob, orangnya ada di depan. Orang kedua bukan orang ketiga. Orang ketiga nggak ada. Kalau orang kedua domirnya ada berarti dan dijawab. Itu dihayat Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Jadi bayanginnya begini, memvisualisasikannya begini. Seandainya Nabi ada di hadapan kita, bagaimana? Itu bayanginnya begitu. Jadi ketika Nabi ada di hadapan kita, secara otomatis kita ingin berlama-lama bersama beliau kan?